Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami tahu setiap kesetiaan kami, setiap jeripaya kami tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Kalaupun Tuhan yang kami harapkan tidak terjadi, itu pun tetap mendatangkan kebaikan. Tapi yang pasti Tuhan, kami mau mengejar pertandingan hidup kami sampai di garis akhir dengan finishing well. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyediakan banyak berkat, banyak mahkota buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau dengar sebagian isi hatimu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Terima kasih Bu NN buat kesaksiannya yang luar biasa ya. Kita lihat ya, makanya yuk siapapun yang bergabung malam ini semangat ya. Jangan takut menghadapi setiap tantangan. Makanya hari-hari ini saya juga merinding. Ini tadi saya harusnya juga ke rumah duka. Ya sama ceritanya sama Bu NN, suami selingkuh ya. Akhirnya juga dipanggil pulang ke rumah bapak di usia muda. Bulan lalu saya juga kaget-kaget, jemaat saya juga di usia yang muda, suami selingkuh juga sudah dipanggil. Dan rata-rata itu enggak enak loh, kanker gitu. Ini tadi saya waktu diceritai Bu NN ICU 35 hari sudah koma, itu enggak main-main ya. Ini semua yang mati beberapa saat ini langsung kankernya langsung stadium akhir semua. Lihat ya, hari-hari ini jangan bermain-main dengan dosa. Kita hari-hari ini sudah benar-benar harus mempersiapkan diri baik-baik. Makanya ibu-ibu yang punya suami atau pasangan hidup yang perlu didoakan, minta belas kasihan Tuhan, minta anugerah. Kita juga nggak mau ya, kalau kita hari ini juga tanya Bu NN, walaupun sudah 10 tahun disakiti, dia tetap punya pengharapan satu keluarga yang utuh. Ya, kemarin saya juga kasih tahu telepon jemaat saya yang suaminya meninggal, dia nangis, saya bilang gini, enggak usah nangis, percayalah suamimu sudah pulang ke rumah bapak, engkau sudah finishing well. Bu NN sudah finishing well, karena dia hanya sampai maut yang memisahkan. Artinya kemenangan pasti terjadi, makanya Bu NN bilang berkat itu pasti ngikuti. Kenapa? Karena dia berhasil menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapak. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Walaupun hanya 35 hari, tapi tetap finishing well. Matinya suaminya tetap ada di dekat dia, bahkan tidak ada kata perceraian, hanya dipisahkan oleh maut. Ya, hari ini saya juga akan berkhotbah tentang bagaimana finishing well. Percayalah hari ini jangan terlalu serius dengan masalah. Jujur, iblis lagi cari orang-orang yang serius. Orang yang depresi, orang yang takutnya besar, khawatirnya besar, itu jadi sasaran. Apalagi ini waktunya sudah semakin singkat. Makanya firman Tuhan itu tidak pernah salah. Tenang, percaya, sukacita, syukur. Itu artinya apa? Relax. Jangan terlalu serius dengan masalah. Masalah ini tidak menentukan hidup saudara. Hidup kita ini tidak dikendalikan oleh masalah. Mau masalahmu heboh, mau masalahmu seperti apapun, tetaplah ingat, pengendali hidup saudara dan saya itu tetap ada di tangan Tuhan. Tadi beberapa orang yang telepon saya sudah mulai panik. Bu, ini sudah ada rekaan yang jahat loh Bu. Saya dengar suami saya bakal disuruh wanita tobat ini segera mengirim surat cerai. Karena anaknya lahir menuntut status Bu. Gimana Bu, saya ketakutan. Saya cuma bilang Bu, enggak usah takut. Rekaan jahat, siapa yang kendalikan rekaan jahat? Tuhan. Nah kalau Tuhan direkakan jadi rekaan baik. Lah buat apa ibu mesti susah?
Jangan panik. Orang yang panik hari ini akan dikerjai iblis habis. Makanya daripada kita dikerjai iblis habis, lebih baik kita berdiri dengan iman yang teguh. Kita kerjai iblis supaya dia lari. Tidak mentah-mentah terus dia lempar sampah, saudara tangkep. Duh, takut. Dilempar sampah, ditangkep, takut. Enggak, kita hari ini kalau dia lempar sampah, kita lempar iman percaya kepada Tuhan. Apalagi memperkatakan firman. Yesus saja menang dalam pencobaan padang gurun hanya dengan senjata ada tertulis. Ada tertulis. Kita juga hari-hari ini. Supaya iblis itu mundur dari, coba Yesus itu. Kita lihat 3 kali ada tertulis, iblis mundur enggak? Sekalipun mungkin mundur sejenak enggak masalah. Daripada saudara terus dikerjai, lebih baik dia yang mundur. Itu sebabnya yuk kita lihat ya, hari ini finishing well aja. Kita ini tenang aja saudara, sambil menantikan waktunya Tuhan, tenang. Paling enggak, kalaupun masalahmu mau tambah sulit, kita ini tenang. Saya tenang gini, Tuhan, saya loh sudah enggak mikiri masalah apapun. Saya tahu kok, nama saya sudah terdaftar di kerajaan surga. Kita buka PowerPoint-nya ya. Saya hari ini capek, saudara. Tadi pagi pesawat saya jam 6. Ya, tapi saya tetap semangat ya. Yuk kita lihat bagaimana hari ini saudara tetap setia aja menantikan waktunya Tuhan. Saudara percaya bahwa nama kita itu sudah ada terdaftar di kerajaan surga. Yang kedua, saudara hari ini tenang aja, nabur benih, itu jalan upahmu besar di surga. Yang ketiga, kita sudah disediakan mahkota. Lah ini sudah akhir zaman. Saudara enggak usah takut. Mau dalam keadaan apapun hari ini, saudara sudah mempunyai satu jaminan, yaitu apa? Nama kita sudah ada di surga, tenang. Kalaupun besok saudara sewaktu-waktu pulang ke rumah Bapak, sudah ada nama di kerajaan surga, upahnya sudah ada, upahnya besar di surga, sudah disediakan mahkota. Nah, kita lihat siapa 4 tokoh. Makanya jangan komplain hari ini, apapun proses. Tuhan Yesus sendiri loh, lewat penderitaan, melalui penderitaan demi penderitaan untuk melihat kemuliaan. Kenapa? Kita jadi followernya, kita pengikutnya, kita enggak bisa ikut teladannya. Kita cuma maunya berkat, tapi kita enggak mau ikut teladan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara lihat di Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 ya, yang ayat enggak asing. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat itu sampai mati. Bahkan matinya di kayu salib. Orang itu kalau sudah tahu mati di kayu salib, itu kayak benar-benar hukuman mati, saudara. Kita ini hari ini jalani kehidupan sebonyok-bonyoknya, sesulit-sulit hidupnya. Kita ini enggak dibilangi, kamu harus taat loh ya sama aku sampai mati-matimu tak ada di kayu salib. Kan enggak. Kita ini cuma disuruh taat aja, ngikuti proses. Enak enggak zaman anugerah? Yesus cuma bilang gini, tuwenang, enggak melampaui kekuatanmu. Kita ini cuma hari ini belajar keteladanan Yesus. Yaitu apa? Rendah hati. Yang kedua apa? Yesus itu taat, setia. Walaupun dia tahu bayar harganya, harus taat sampai mati-matinya di kayu salib. Sementara kita hari ini cuma dikasih tahu, nak, rendah hati, taat. Setia aja, prosesku itu lo ndak melampaui kekuatan. Wong aku ini sudah punya solusi. Loh, kurang apa? Kita jauh lebih enak, saudara. Kita ini tidak bayangin bisa matinya di kayu salib. Proses itu tidak akan membawa kehancuran. Tapi selalu proses, sekalipun Yesus harus mati di kayu salib. Lihat ayat 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dari rendah hati, taat, dan setianya Yesus, Bapa di surga memperhitungkan. Itu sebabnya maka Yesus dikaruniakan sesuatu yang luar biasa.
Lah kita hari ini datang ke Zoom ini, ke ibadah, cuman minta Tuhan tinggikan aku, berkati aku, karuniakan aku berkat di atas segala berkat, karuniakan aku mujizat yang besar. Kita cuman nuntut itu, tapi kita nggak mau rendah hati, taat dan setia seperti Yesus. Itu artinya hari ini kalau kita mau finishing well, seperti Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama, totalitas sudah. Berikan hidupmu, mau diproses sampai seperti apapun, yang pasti kita ini taat aja, setia aja, toh tidak melampaui kekuatan saudara. Duduk manis, rileks. Suatu kali seperti khotbah saya hari kemarin itu, kita percaya kita ini akan dapat breakthrough saudara, dari titik nadir akan menjadi keluar lebih dari pemenang. Itu sebabnya hari ini yuk tokoh yang kedua siapa ya? Kita belajar dari keteladanan Yesus, yaitu totalitas dalam hidupnya. Mau mati di kayu salib, dia menyelesaikan kehendak Bapa dan tidak main-main upahnya. Kita belajar dari tokoh yang kedua, Paulus. Apa yang saudara belajar dari Paulus di 2 Timotius 4 ayat 6? Mengenai diriku, darahku sudah mulai tercurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Lihat ya, Paulus ini dipenggal kepalanya. 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Itu sebabnya hari ini Paulus ini juga bagaimana dia sebagai seorang martir ya, seorang nabi yang luar biasa, rasul yang luar biasa. Paulus bagaimana? Menyelesaikan pertandingannya dengan baik, yaitu dengan mencapai garis akhir. Saudara, hari ini kita tidak ada pilihan. Apapun keadaan hidup, mau ditolong ya seperti Bu NN. Ketika dia berharap rumah tangganya pulih, yang didapat suaminya pulang ya dikabari dalam keadaan koma. Kira-kira kecewa enggak? Ya kecewa pasti. Tapi kita belajar bahwa hidup ini skenarionya tetap Bapak di surga. Saya selalu ngomong, itulah yang terbaik. Mungkin kalau suaminya sehat terus, enggak selamat nanti. Suaminya diambil Tuhan pada masa-masa peak, puncak-puncak rohaninya di situ Tuhan ambil. Paling enggak kita juga bersyukur sudah mengantar suami ketemu Bapak di surga. Daripada dipanjangkan umurnya, hidup jinah terus, akibatnya binasa. Kita percaya seperti Rasul Paulus, yuk totalitas dalam iman. Dia menyelesaikan pertandingannya sampai akhir, walaupun darahnya terus tercurah, hidupnya hari itu kepalanya dipenggal, tapi dia tetap setia. Kita semua hari ini belajarlah untuk setia. Nggak usah hitung-hitungan. Tuhan, sudah 20 tahun Tuhan. Kok gini terus Tuhan? Sudah 10 tahun Tuhan. Bu NN tadi 10 tahun ya. Nggak jauh beda Bu dengan saya. Tapi kita percaya. Makanya skenario hidup di akhir. Percayalah. Apa yang saudara tabur pasti dituai. Saya jujur, kalau lihat orang yang nyakiti hati saya cuma bilang gini, Tuhan, saya ini ndak bingung dengan apa-apa, cuma ngeri bayar harga orang yang sakiti saya itu loh. Ngerinya itu dipikir orang nyakiti hati, ndak terjadi apa-apa, ya. Saya dulu sakit hati sama wanita tobat. Saya pikir, saya cuma bilang gini, aduh, mereka tidak tahu betapa ngerinya waktu bayar harga. Tapi sementara kita, kalaupun kita sudah taat, hidupmu itu ngalami sesuatu yang tidak enak seperti Rasul Paulus. Walaupun dia sudah militan di dalam Tuhan, tapi Tuhan pernah berhutang enggak? Enggak, dikaruniakan mahkota kehidupan loh.
Kita percaya bahwa ketika Paulus totalitas di dalam iman, dia tidak memperhitungkan keadaannya, yang dia tahu dia tidak akan pernah mengingkari imannya. Sekali Yesus tetap Yesus, maka finishing well itu pasti akan berakhir dengan mahkota kehidupan. Kita sudah di ujung akhir zaman. Masalah itu sudah jangan dijadikan masalah. Masalah itu bukan masalah kalau saudara dan saya tidak mempermasalahkan. Kita tidak jadi masalah. Kalau kita tahu hari ini kita diproses keuangan, kita bisa ngomong dengan diri kita sendiri. Tidak apa-apa Tuhan, masalah keuangan mau sepinya kayak apapun, aku tetap percaya kok. Tuhan yang besar itu tetap pegang kendali. Surga yang sumber di atas segala sumber, tidak pernah tertutup, itu tetap mengendalikan hidup saya. Lo takut apa? Ya taat aja, setia aja. Bukti Bu NN, hari ini saya percaya nanti Bu NN maupun keturunannya, dia akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah karuniakan finishing well, tidak main-main. Daripada dia cerai, waktu itu dia gagal. Kenapa? Karena tidak sampai maut yang memisahkan, dia sudah pisah sendiri. Akibatnya, Tuhan bisa memberi hasil maksimal enggak? Enggak main-main, dikaruniakan nama di atas segala nama, mahkota kehidupan, yaitu sangat ditinggikan. Bu NN akan menikmati ini bahkan sampai keturunannya karena finishing well. Makanya kalau sudah jalani prosesnya Tuhan, totalitas saja. Siap, saya kalau berdoa, sungguh, saya seperti orang gila tapi tidak apa-apa. Setiap kali saya berdoa, Tuhan bilang gini, kamu tidak usah takut menghadapi setiap tantangan. Goliatmu tambah besar, tapi berkat dan peninggianku makin besar atas hidupmu. Ketika saya mendengar suara itu, saya bilang gini, siap Tuhan, aku siap menjalankan. Walaupun ya memang, kalau sudah ngomong siap, ya siap deredek-deredek saudara. Tapi tetap pada saat itu terjadi, anugerah kekuatan penghiburan itu tetap ada buat saya. Toh saya cuma berpikir ya enggak apa-apa Tuhan, ya namanya masa sulit harus saya lewati, yang pastikan namaku sudah ada di dalam kerajaan surga, upahku ya besar di surga, nanti aku harus finishing well. Daripada waktu proses terjadi saya marah sama Tuhan, saya keluar dari prosesnya Tuhan, gagal finishing well. Siapa lagi? Yang ketiga, yuk Daud. Ya, jadi kita belajar dari Yesus, totalitas hidup seluruhnya. Yesus itu hidup sampai mati, tidak enak loh. Lahir di kandang yang hina, mati disalib, ya. Sementara saudara lahir di rumah sakit, saudara masih menikmati hidup yang selayaknya aja, saudara banyak ngomel. Ya, yang ketiga kita belajar dari Daud. Kisah 13 ayat 22b. Kisah 13 ayat 22b. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Daud ini finishing well karena dia sudah totalitas secara hati, dia menyelesaikan kehendak Bapa. Hari ini yuk, apapun proses, tidak usah sakit hati. Saudara tidak diorangkan orang. Saudara hari ini karena tidak punya uang, saudara bangkrut, ditinggal teman saudaramu semua. Tidak apa-apa. Cukup satu pribadi, yaitu Yesus. Dia adalah Tuhan yang setia menemani saudara waktu saudara tidak diorangkan, waktu semua menghina hidupmu. Kita cuma butuh satu juru penolong, yaitu Yesus. Kita percaya apapun proses hidupmu hari ini, kalau engkau memberikan totalitas secara hati untuk menyelesaikan kehendak Bapa, hatimu tetap bersukacita di tengah proses, engkau tetap bisa mengampuni, maka engkau akan diangkat jadi apa? Promosinya, finishing well-nya, jadi raja. Itu sebabnya bukan hanya sekedar jadi raja, keturunan Daud yaitu Yesus Kristus. Saudara akan memiliki keturunan ilahi. Kita lihat orang-orang yang finishing well itu tidak gampang.
menjalani kehidupan mau dibunuh besan, mau dibunuh kandung. Itu semua tidak gampang. Rasul Paulus tidak gampang, tidak mudah. Yesus jalani di kayu salib juga penderitaannya puncak lah. Kita ini siapa? Kita cuma maunya ditinggikan berkat, tapi kita tidak mau mengalami proses penderitaan. Sementara Tuhan bilang tidak ada yang namanya kemuliaan tanpa penderitaan. Selesaikan dengan baik. Kapan lagi mau finishing well? Itu upahnya selamanya. Buat apa saudara hari ini panik dengan masalah? Coba mulai sekarang. Saya mulai praktek kok saudara. Jadi kita percaya hari ini ya, dari belajar keteladanan dari Yesus, dari Paulus, dan dari Daud. Kita tenang. Tipsnya, percayalah, saya sudah praktek saudara. Kalau saudara kepingin lihat sesuatu yang luar biasa, yuk hadapi masalah, rileks. Rileks, benar-benar rileks. Yang keempat, yuk kita lihat mau jadi konglomerat seperti Abraham. Ya, Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Yuk kita baca. Saya tutup kamera dulu aja sesaat. Kejadian 22 ya ayat 16. Kalau saudara lihat bagaimana kehidupan Abraham yang hari itu diuji satu-satunya anak yang paling dikasihi, yaitu satu-satunya yang berharga, itu yang diminta. Hari ini saudara bukan diminta seperti Abraham, kita jujur loh jadi anak Tuhan ya. Jadi kita lihat hari ini percaya dari pengalaman Abraham. Kita ini jujur, misalnya penghasilan saudara dipotong dari 4 juta jadi 2 juta, masih serba sedikit. Tapi saudara sudah ngomel. Tapi Abraham ini yang paling berharga, satu-satunya itu diminta sama Tuhan. Tapi lihat ya, Abraham ini totalitas. Ya sudah Tuhan, karena aku percaya Tuhan yang saya sembah itu hanya menguji. Ini cuman ujian, makanya kenapa saya selalu ajari, jangan serius dengan masalah. Ini cuman ujian. Saudara dan saya nanti akan lihat satu kemenangan yang luar biasa, yang tidak main-main, yaitu di Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan menduat keturunan sangat banyak. Ayat 16-nya, karena engkau tidak segan-segan. Artinya hari ini totalitas aja. Kita lihat 4 tokoh ini. Saudara akan belajar ilmunya, finishing well, totalitas hidup diberikan. Yang kedua, yaitu totalitas iman seperti Rasul Paulus. Yang ketiga, totalitas hati seperti Daud. Yang keempat, yaitu totalitas menyerahkan hak sepenuhnya. Kita percaya hari ini, yuk kita lihat ketika kita mau memberikan totalitas hidup kita sama Tuhan, finishing well, tidak main-main. Berkat yang melimpah-limpah seperti Abraham. Ayat yang harus kita pelajari Wahyu 2 ayat 10-11. Setelah itu kita akan selesai ya. Yuk bagaimana Bu Eli mental finishing well. Hari ini jangan serius dengan masalah. Ini ayatnya. Yuk kita baca. Wahyu 2 ayat 10-11. Jangan takut ya terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Nah, lihat ya, masalah itu seheboh apapun dicobai. Jangan serius saudara. Masalah itu tidak akan membuat hidupmu hancur. Percayalah. Orang dalam ujian itu dalam kendali kuasa Tuhan. Jangan takut. Iblis lagi cobai saudara. Kalau saudara panik kena umpannya, begitu kena masalah saudara mulai goyah, maka akan dikerjai habis. Karena iblis itu puas kalau saudara mulai hancur hidupmu. Tapi kalau hari ini kita berkata, firman Tuhan berkata, jangan takut.
atas apa yang engkau derita. Penderitaanmu hari ini di titik, mungkin kau berkata gini, Bu Eli, saya ini penderitaannya, parah loh Bu Eli. Sungguh parah Bu Eli, sampai rasanya pikiran saya sudah tidak kuat. Kenapa parah? Karena engkau serius, engkau pakai kekuatan pikiranmu, engkau pakai kekuatan akalmu. Sementara Tuhan sudah berkata, nak, ini masalah belah laut, sampai mati kamu tidak bisa belah laut. Ini kapasitasku dan aku yang akan berperang buat kamu. Tapi kita sering kali tidak dengar Tuhan. Kita sering kali cuman fokus dengan masalah supaya iblis tahu. Kalau saudara finishing well, maka saudara menikmati upahnya itu tidak main-main. Iblis berusaha ketika saudara diuji, saudara takut dengan apa penderitaanmu. Saudara mulai cari cara dengan cara saudara, dengan tipu-tipu sana, dengan menjadi cerai, pisah, saudara pikir kawin lagi. Saudara memang bisa, tapi itu bukan sekali lagi caranya Tuhan. Sehingga kita gagal jadi pemenang yang sejati. Kita cuman sekedar. Lah hari ini ketika kita mengerti firman, sebelum waktunya pulang ke rumah Bapak, yuk mulai malam ini. Berusahalah untuk tidak takut dengan apa yang saudara derita. Itu sebabnya yuk kita baca ya, dilemparkan ada kesusahan. Nah, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lihat ya. Jadi kata-kata yang ketiga setelah jangan takut menderita, hari ini rela aja. Namanya ujian cobaan. Jangan lari, nanti tidak lulus. Ya rela waktu diuji, ngalami banyak cobaan, kesusahan, iya Tuhan sudah tahu. Yang ketiga poinnya yaitu mental pemenang adalah setia. 3 hal ini akan membekali kita supaya finishing well. Kita jangan takut menderita. Hari ini sudah berdoa, berpuasa, kenyataan tambah pahit, jangan takut. Makin saudara takut, iblis akan terus kerjai saudara. Tapi waktu saudara rileks, maka iblis yang gemetar. Itu sebabnya hari ini ketika kita mau menjadi mental finishing well, yang kedua rela alami banyak pencobaan, dan yang ketiga setia aja. Ya, kita percaya kalaupun doamu belum terlihat hasilnya, engkau setia aja. Saya melihat banyak orang yang jalani jangan takut dengan menderita, rela, dan dia setia. Saya melihat loh hari-hari ini. Banyak orang yang mengalami breakthrough, terobosan. Tadinya yang bangkrut bisa diangkat Tuhan naik. Tadinya yang sudah rumah tangganya hancur-hancuran, tidak punya dasar untuk berharap, Tuhan bawa pemulihan bahkan indahnya luar biasa. Saya pernah satu kali mengkonselingi seorang ibu dan ini sudah benar-benar pemulihan yang indah. Hari itu dia di titik nadir. Sampai orang di sekitarnya suruh dia cerai. Walaupun hari itu saya cuma bilang enggak usah, sudahlah, ayo semangat. Tapi ya kakak rohani saya aja suruh saya cerai. Semua komunitas saya ini sudah tidak bisa dipertahankan. Ini sudah terlalu sulit. Bahkan orang tuanya sendiri menganjurkan dia untuk cerai. Tapi ketika saya cuma bilang, lanjut. Kamu ini tidak usah takut. Jangan takut menderita. Kalaupun suamimu lupa, ini cuma ujian sesaat. Nanti kalau kamu rela ngalami pencobaan, kesengsaraan, kamu tetap setia sama suamimu, dipulihkan, kamu ini jadi pemenang sejati. Bener loh.
Hari itu ketika dia bertahan, dia tetap melanjutkan penderitaannya. Tidak gampang saudara, dengan 4 anak, dia lanjutkan proses hidupnya. Walaupun dia harus jual nasi, dia harus jual kue, dia harus jual sesuatu yang memalukan. Bayangkan dari istrinya orang kaya, hari itu ditinggal seperti itu, diberikan uang yang cuman sedikit saudara, serba sedikit. Tapi dia tidak gengsi, dan hari ini Tuhan pulihkan luar biasa saudara. Tuhan pulihkan berkat pekerjaan suami istri ini diberkati luar biasa. Dan dia bilang gini, saya ingat dulu Cece kasih tahu saya. Untung ya saya mendengar Cece bicara. Hari ini suami saya cinta saya luar biasa. Itu sebabnya yuk upahnya apa, buka PowerPoint-nya. Setelah itu selesai ya. Upahnya apa? Kalau kita hari ini mau finishing well, tidak usah serius, jangan takut menderita. Upahnya adalah mahkota kehidupan. Itu tadi mahkotanya yaitu pemenang kehidupan. Yang ke-11 yaitu baca sama-sama. Yuk kita buka Wahyu 2 ayat 11. Ini yang luar biasanya di Wahyu 2 ayat 11. Ini saya pegang teguh saudara. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini loh yang saudara perlu perhatikan. Tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berarti kalau kita sudah meninggal, kita percaya kita sudah tidak menderita apa-apa. Sesaat saudara, ayo kita bersama ada di dunia ini. Jangan takut menderita. Siap. Rela sudah dicobai, diproses kesengsaraan, setia aja. Upahnya ini dipertahankan saudara. Mahkota pemenang kehidupan namanya sudah terdaftar. Tidak menderita apa-apa, malah diganti upahnya besar di surga. Ya, kita percaya malam ini 3 hal ini akan membekali kita tahun 2023. Kita tidak usah takut. Kita tetap punya mental, harus selama ada kesempatan. Jangan kejar pemulihan di dunia yang mati tidak dapat apa-apa, tidak dibawa. Tapi kalau kita punya mental finishing well, kita percaya mati kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Pada waktu kematian kedua, saudara tidak akan menderita apa-apa. Kalau saudara keluar dari prosesnya Tuhan, nanti bisa menderita loh saudara. Kita mau hari ini hanya sesaat, di dunia menderita enggak apa-apa. Jangan takut. Yang terakhir, yuk Frans siapin lagu 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ya. Buka PowerPoint-nya. Bagaimana fokus menjadi finishing well itu apa yang difokusi. Ini ayat jadi kekuatan juga. Sebab itu jangan tawar hati. Siapa yang lagi hutangnya besar, siapa yang lagi rumah tangganya di ujung tanduk. Pesan firman Tuhan malam ini, jangan tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriamu makin merosot, mungkin masalahmu makin heboh luar biasa, namun manusia batiniamu diperbaharui sebab penderitaannya cuman ringan. Nah, jadi kita tidak perlu takut ya, penderitaanmu di mata Tuhan ringan. Kalau firman berkata ringan, jangan heboh. Jangan berkata, aduh tuh Eli tidak kuat, tidak. Itu yang menghebohkan saudara sendiri. Kalau Tuhan berkata penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal jauh lebih besar. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Buka PowerPoint. Sudah selesai ya. Jadi 3 hal hari ini kalau kita punya fokusnya, jangan fokus dengan yang lahiria. Keuanganmu merosot, suamimu tambah parah, it's okay. Yang penting hari ini
dibangun iman percayamu, hatimu di-upgrade, totalitas sudah, hakmu mau diminta, ya sudah Tuhan, yang penting aku sekarang pokoknya aku mau memperbarui hidupku sendiri, aku tidak pusing orang lain mau sakiti hatiku, emangnya gua pikirin. Yang kedua, tidak fokus dengan penderitaan tapi kemuliaan. Yang ketiga, tidak fokus dengan yang kelihatan tapi yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus memberkati. Baca quote, kita sama-sama baca ya. Kita percaya setelah selesai Zoom ini tidak ada orang yang heboh lihat masalah. Saudara harus rileks. Hidup bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah, tetapi yang terutama adalah menyelesaikan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat meninggalkan tahun 2022, tetap percaya, jangan takut menderita, rela diuji cuman sesaat dan setialah. Karena kita akan menikmati upah finishing well. Apapun terjadi, hajar terus. Jangan masalah menghajar hidupmu. Hari ini hajar masalah. Masalah datang lagi. Rileks, tenang, percaya. Percayalah, orang yang rileks itu pasti melihat jalannya Tuhan. Makin panik, saudara akan dibawa iblis ke jalannya. Yuk Fran, nyanyikan bersamamu Bapak. Ya, kita mau meninggalkan tahun 2022 yang sebentar lagi, sungguh-sungguh mau melewati bersama Bapak. Melewati apapun. Malam ini saudara bisa bawa pergumulan, saudara minta ampun. Kalau selama ini tuntutan saudara hanya berkat mujizat, tapi saudara tidak mau menyelesaikan pertandingan hidupmu dengan baik. Rugi besar. Lebih baik menderita, tapi jadi finishing well. Semua upahnya besar. Terima kasih Bapa. Kami hanya bisa berkata, malam ini kami mau menyelesaikan pertandingan untuk menyelesaikan kehendak Bapa sampai akhir. Kami mau menjadi Paulus-Paulusmu di akhir zaman, Daud di akhir zaman yang menikmati upah raja, menikmati mahkota kehidupan. Kami mau menjadi Abraham di akhir zaman yang tidak pernah menyerah dengan masalah. Banyak dari kita semua yang hari-hari ini, Tuhan mengingatkan saya dengan khotbah ini, banyak orang yang sudah tawar hati. Firman Tuhan berkata, jangan takut untuk menderita. Tapi seberapa banyak di antara kita malam ini yang justru takut dengan masalah. Saudara bukannya bangkit melawan rasa takut, saudara justru malah tawar hati. Banyak orang yang sudah tawar hati dengan Tuhan, banyak orang yang sudah tawar hati untuk beribadah karena merasa selama ini segala jerih payahnya sia-sia. Senyatanya malam ini firman Tuhan menyadarkan setiap kita yang bergabung Zoom malam ini. Milikilah mental finishing well yang tidak pernah takut menderita, rela. Walaupun yang berharga, satu-satunya milikmu mungkin hari ini mengalami kerugian yang besar. Itu pun Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia selalu berkata bahwa ini cuman ujian. Ketika engkau tidak segan-segan menyerahkan yang berharga dan serba sedikit ini engkau jalani dengan rela, maka aku yang akan mengembalikan semuanya itu lipat. Karena aku tidak pernah berhutang sedikit pun. Itu sebabnya hari ini setia aja. Jangan mempercepat waktuku dan jangan keluar dari jalanku. Karena senyatanya yang di depan dengan finishing well itu akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Ada peninggian, ada mahkota, ada berkat yang melimpah-limpah seperti aku memberkati Abraham. Demikian juga
aku juga akan memberkati anak-anakku malam ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu pasti mengalir. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan membawa kami di tahun 2023 pada dimensi roh yang luar biasa, di mana kami tidak akan mengalami kepanikan saat ada masalah. Kami belajar untuk rileks. Kami tahu ketika kami rileks, kami sedang menyelesaikan pertandingan ujian ini dengan luar biasa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman, Engkau berkarya terus Tuhan untuk membawa anak-anak-Mu semakin menjalani hidup tidak pernah takut. Berkati yang sakit saat ini juga Engkau sudah sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, yang lagi mengalami masalah rumah tangga pulihkan. Berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat malam ini, kami percaya kekuatan-Mu melalui firman, melalui kesaksian itu menjadi rema buat kami berjalan maju. Berkati Bu NN, berkati anak-anak, berkati usaha, berkati semua masa depan yang terbaik Engkau sudah sediakan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. God bless semuanya.